Detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW, kisah yang membuat hati luluh menangis. Inilah salah satu peristiwa paling menggetarkan dalam sejarah Islam. Momen ketika cahaya terbaik di muka bumi perlahan kembali kepada Rabb-Nya. Namun, di balik perpisahan itu, tersimpan pelajaran mendalam tentang cinta, amanah, dan warisan yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Banyak dari kita mengenal kisah wafatnya Rasulullah SAW hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi sedikit yang benar-benar memahami suasana terakhirnya. Bagaimana para sahabat menahan air mata? Bagaimana keluarga merasakan perpisahan sebelum kata-kata terakhir terucap? Dan bagaimana cinta yang beliau tinggalkan masih hidup sampai hari ini dalam hati umatnya? Di channel ini, kita tidak hanya mengulang peristiwa, tetapi menyelami makna di baliknya, menelusuri hikmah yang jarang disentuh, dan merasakan kedekatan batin dengan sejarah yang menghidupkan jiwa. Bersama-sama, kita akan menyusuri lorong waktu, kembali ke momen ketika surga seakan semakin dekat dengan bumi. Inilah warisan sejarah. Beberapa bulan sebelum peristiwa besar itu terjadi, Madinah berada dalam keadaan yang begitu damai. Tidak ada peperangan, tidak ada kekhawatiran besar, dan kaum muslimin hidup dalam persaudaraan yang kuat. Namun, di tengah kedamaian itu, sebagian sahabat mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan yang berbeda, seolah langit sedang mempersiapkan hati mereka untuk sebuah perpisahan yang sangat berat. Pada hari-hari itu, Rasulullah SAW terlihat semakin lembut dalam tutur kata dan semakin lama duduk bersama umat setelah salat. Beliau seakan ingin memastikan tidak ada satupun umatnya yang merasa jauh dari dirinya. Senyum beliau tetap sama, tetapi ada kilau dalam pandangan beliau yang membuat sebagian sahabat merasa seolah mereka sedang berada di hadapan seseorang yang sedang merangkum perjalanan hidupnya. Sebagian kaum muslimin merasa hati mereka disentuh oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka merasakan suasana yang tidak seperti biasanya. Rasanya hangat, sekaligus mengandung keharuan halus yang sulit diterjemahkan. Di antara para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu yang paling cepat memahami perubahan ini. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat halus intuisi dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ia memperhatikan bagaimana sikap beliau seolah sedang menggenapkan kasih sayang yang selama ini diberikan kepada umat. Beliau tidak pernah menyatakannya terang-terangan, tetapi Abu Bakar merasakan ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Pada kesempatan lain, Umar radhiyallahu anhu juga pernah berdiri termenung setelah melihat Rasulullah menyapa para sahabat dengan kelembutan yang luar biasa. Namun, berbeda dengan Abu Bakar, Umar mencoba menepis perasaan itu, seolah ia tidak siap membayangkan adanya perpisahan. Bagi masyarakat Madinah, hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh kehadiran Rasulullah SAW. Majelis beliau menjadi sumber ketenangan, dan setiap salam yang beliau berikan seolah membawa kehangatan yang menenangkan jiwa. Tidak ada yang mengira bahwa ketenangan itu adalah bagian dari persiapan yang Allah hadirkan sebelum sebuah perpisahan mulia. Sejarah mencatat bahwa sebelum seorang kekasih Allah dipanggil, seringkali Allah melembutkan keadaan sekitarnya terlebih dahulu. Bukan karena dunia sedang baik-baik saja, tetapi karena hati manusia sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang sangat berat. Dan itulah yang terjadi di Madinah. Para sahabat tidak menangis, belum, karena mereka tidak tahu apa yang sedang menunggu di depan. Namun hati mereka seperti ditarik perlahan ke arah keheningan. Kadang, seseorang merasakan kesedihan jauh sebelum ia tahu dari mana datangnya. Begitulah tanda-tanda itu hadir, sunyi, lembut, tanpa suara, tetapi menyentuh hingga ke lubuk hati.
Pada momen-momen seperti itu, Rasulullah seolah sedang menatap umatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar seorang pemimpin kepada pengikutnya, tetapi seorang ayah ruhani yang sedang memeluk anak-anaknya untuk terakhir kalinya tanpa mereka sadari. Refleksi, perpisahan besar jarang sekali datang secara tiba-tiba. Dalam banyak hikmah, Allah melembutkan perjalanan menuju takdir, agar hati manusia tidak hancur seluruhnya ketika saat itu benar-benar datang. Pada hari-hari itu, tidak ada sabda yang mengatakan, "Aku akan pergi." Tetapi cinta yang tersisa di sekeliling umat adalah isyarat yang paling jelas. Kadang Allah tidak menyiapkan manusia dengan kata-kata, tetapi dengan suasana, agar jiwa belajar memahami dengan hati, bukan hanya dengan logika. Dan dari sinilah perjalanan menuju hari-hari terakhir itu dimulai. Bukan dengan air mata, tetapi dengan ketenangan yang terasa terlalu hening untuk disebut biasa. Hari-hari tenang di Madinah perlahan berubah ketika Rasulullah mulai merasakan berat pada tubuhnya. Pada awalnya, tidak ada yang menganggap ini sebagai pertanda besar. Sebagian sahabat mengira beliau hanya kelelahan setelah terus-menerus mendampingi umat. Tetapi bagi mereka yang sering berada di dekatnya, rasa cemas pelan-pelan muncul, meski belum ada keberanian untuk menyebutnya sebagai kekhawatiran. Beliau tetap berusaha hadir di tengah umat, memimpin salat, memberi nasihat, dan menghadiri majelis seperti biasa. Namun ada momen-momen kecil yang menjadi tanda awal. Cara beliau bersandar sebentar sebelum bangkit dari duduk, atau langkah kaki yang tampak sedikit lebih berat dari biasanya. Tidak ada keluhan dari beliau, hanya perubahan halus yang semakin hari semakin terasa. Di antara para sahabat, Aisyah radhiyallahu anha menjadi orang yang paling sering melihat perubahan itu. Sebagai istri yang paling dekat dengan hari-hari terakhir beliau, Aisyah melihat bagaimana kondisi fisik beliau mulai melemah. Namun beliau tetap menyembunyikan rasa sakitnya dengan kelembutan. Setiap kali para sahabat bertanya, beliau hanya membalas dengan senyuman yang meneduhkan, seolah tidak ingin membuat siapapun cemas. Suatu hari, menjelang waktu salat, para sahabat melihat beliau keluar dengan langkah yang lebih perlahan dari biasanya. Sekilas, mereka hanya saling berpandangan, belum ada yang berani bertanya. Tetapi di dalam hati, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Seperti ada awan kesedihan yang belum turun menjadi hujan. Saat itu pula rasa cinta para sahabat mulai berubah bentuk. Dari sekadar mengikuti menjadi menjaga. Mereka memperhatikan beliau lebih dekat, siap berdiri bila diperlukan. Dan hati mereka mulai dipenuhi rasa takut kehilangan yang tidak terucap. Tidak ada yang menyebutkannya, tetapi semua merasakannya. Abu Bakar, radhiyallahu anhu, yang sejak awal peka terhadap pertanda ini, mulai memperbanyak waktu di dekat beliau tanpa membuatnya terasa sebagai penjagaan. Beliau tidak bertanya, tidak memaksa, hanya hadir, karena kadang cinta tidak perlu banyak kata. Cukup kesetiaan yang diam-diam menjaga. Umar RAA berbeda. Hatinya menolak firasat itu. Beliau masih berharap ini hanyalah kelelahan sementara. Dan keyakinan itu membuatnya tetap terlihat tegar. Namun ada getaran kecil dalam suaranya. Setiap kali beliau menyapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, getaran yang muncul dari seseorang yang sebenarnya sedang berusaha menyangkal kesedihan. Pada hari-hari itu, rumah Aisyah radhiyallahu anha perlahan menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Di sanalah beliau lebih banyak beristirahat. Para sahabat bergantian datang, berdiri di depan pintu, menunggu kabar, berharap bisa melihat sekilas wajah yang selama ini menjadi cahaya bagi umat. Tidak ada seruan untuk berkumpul, tidak ada pemberitahuan resmi. Tetapi hati mereka seolah tahu kemana mereka harus datang, seperti magnet cinta yang menarik mereka ke satu arah. Ketika kondisi beliau mulai semakin berat, barulah sebagian sahabat menyadari bahwa apa yang mereka rasakan sejak beberapa waktu lalu bukanlah firasat tanpa makna. Ada sesuatu yang sedang Allah siapkan. Bukan sekadar sakit, melainkan permulaan dari sebuah perpisahan suci.
Dan di tengah suasana itu, cinta umat tidak lagi hanya terlihat dari ketaatan, tetapi dari keinginan untuk menemani, duduk lebih lama, menatap lebih dalam, menyimak setiap kata, seolah-olah setiap huruf adalah warisan terakhir. Kadang Allah mengajarkan manusia bahwa cinta paling besar bukanlah saat tertawa bersama, tetapi saat tetap tinggal di sisi seseorang yang sedang melemah, menunggu, menjaga, dan diam-diam menyiapkan hati untuk saat yang sangat sulit. Sebuah saat yang mereka belum siap hadapi, tetapi perlahan harus mereka terima. Hari-hari sakit itu semakin terasa berat. Rasulullah mulai lebih sering berbaring, dan para sahabat yang dahulu melihat beliau sebagai sumber kekuatan, kini melihat sosok yang sedang diuji oleh rasa lemah pada tubuhnya. Bukan karena beliau tidak mampu, tetapi karena Allah sedang memanggilnya semakin dekat. Dan semakin dekat panggilan itu, semakin kuat cinta beliau kepada umat yang akan ditinggalkan. Meski tubuh beliau melemah, cahaya pada wajahnya tetap memancarkan kelembutan. Itulah yang membuat para sahabat sulit menerima bahwa beliau sedang sakit. Mereka melihat kelemahan fisik, tetapi masih merasakan kehangatan ruhani yang sama. Dalam hati mereka, ada benturan antara harapan dan ketakutan. Harapan agar beliau pulih, dan ketakutan bahwa ini bukan sekadar sakit biasa. Pada suatu hari, beliau meminta untuk duduk dan melihat para sahabat yang berkumpul di sekitar rumah Aisyah. Pandangannya melembut, seolah sedang menyapu mereka satu persatu. Lalu beliau berkata dengan suara pelan namun penuh kasih, "Umatku, umatku." Kalimat itu saja sudah cukup membuat dada para sahabat bergetar, karena mereka tahu pada saat tubuhnya lemah, yang beliau pikirkan bukan dirinya, tetapi mereka. Beberapa waktu kemudian, beliau kembali menyampaikan pesan, kali ini lebih jelas. Jagalah sholat, jagalah sholat. Tidak dengan nada keras, tetapi dengan suara yang mengalir dari hati beliau. Suara yang terdengar seperti amanah terakhir seorang ayah kepada anak-anak yang dicintainya. Para sahabat saling menundukkan kepala, tidak hanya karena hormat, tetapi karena air mata perlahan mulai turun tanpa mereka sadari. Beliau juga mengingatkan tentang persaudaraan, sebuah pilar yang selama ini menjaga kekuatan umat. Dengan suara yang pelan namun penuh makna, beliau menyampaikan bahwa selama umat saling mencintai, Allah akan menjaga mereka. Pesan itu bukan hanya pengingat, tetapi juga pelindung. Seolah beliau sedang menyerahkan umatnya kepada kasih sayang Allah sebelum kepergian itu benar-benar tiba. Di antara para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah yang paling sulit menahan air mata. Beliau seakan melihat apa yang belum sanggup disebutkan oleh siapapun, bahwa wasiat-wasiat ini bukan sekadar nasihat, tetapi tanda bahwa waktu kebersamaan mulai menipis. Umar radhiyallahu anhu, meski berusaha tetap kuat, mulai tampak gelisah. Sementara para sahabat lain mulai menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari lisan beliau kini terasa seperti bekal terakhir untuk hidup setelah beliau tiada. Madinah menjadi sunyi pada hari-hari itu bukan karena kosong, tetapi karena semua hati sedang sibuk menahan kesedihan. Dan di tengah kesunyian itu, rumah Aisyah menjadi tempat lahirnya air mata pertama. Bukan air mata yang pecah dan meledak, tetapi air mata yang jatuh diam-diam, seperti risalah cinta yang tidak sanggup disembunyikan lagi. Para sahabat mulai memahami satu hal, bahwa mencintai Rasulullah SAW bukan hanya tentang mengikutinya saat kuat, tetapi juga merawat amanahnya saat beliau lemah. Pada fase ini, cinta mereka tidak lagi berbentuk kata-kata, tetapi penjagaan, doa, dan kehadiran. Mereka tidak bisa mengusir sakit itu dari tubuh beliau, tetapi mereka bisa berdiri di pintu kesabaran, menemaninya menuju takdir terakhir yang Allah tetapkan. Refleksi datang perlahan, seperti fajar yang muncul sebelum matahari. Umat ini telah menerima kasih sayang yang begitu besar dari beliau.
bahkan hingga di tengah sakitnya. Dan semakin mereka mendengar wasiat-wasiat itu, semakin mereka mengerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang mempersiapkan dirinya untuk pergi. Beliau sedang mempersiapkan umatnya untuk tetap berdiri setelah beliau kembali kepada Allah. Sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah berat. Nafas beliau mulai pelan dan langkahnya tidak lagi mampu membawa tubuhnya sesering dahulu. Rumah Aisyah radhiyallahu anha yang dulu menjadi tempat beliau beristirahat biasa, kini berubah menjadi tempat seluruh harapan dan kekhawatiran para sahabat bertumpu. Di luar kamar, para sahabat berkumpul dalam diam. Tidak ada yang berani bersuara keras, seolah udara pun ikut belajar menundukkan diri. Di dalam kamar itu, Aisyah radhiyallahu anha terus berada di sisi beliau. Dengan penuh kelembutan, ia mengusap kening beliau yang panas. Setiap gerakannya perlahan, penuh cinta, seolah berusaha menenangkan hati yang hampir pecah. Tidak ada kata-kata berlebih. Tidak ada tangis yang dibiarkan meledak. Hanya bisikan hati yang mengulang doa agar Allah meringankan rasa sakit yang sedang ditanggungnya. Pada suatu saat, Fatimah radhiyallahu anha memasuki kamar. Begitu melihat ayahnya, wajahnya langsung berubah. Ia duduk di dekat beliau, menatap dengan mata yang bergetar menahan air mata. Dalam suara yang lembut, ia berkata pelan, betapa berat penderitaan ayah. Beliau membuka mata, memandang putrinya dengan penuh kasih sayang. Dengan suara yang hampir seperti bisikan, beliau menjawab, setelah hari ini, tak ada lagi penderitaan bagi ayahmu. Kalimat itu membuat Fatimah menunduk, dan air matanya jatuh tanpa bisa lagi ditahan. Di luar kamar, para sahabat mulai merasakan bahwa waktu yang mereka miliki semakin sedikit. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri agak jauh, menundukkan wajah, seolah sedang berperang melawan perasaan yang ingin runtuh. Umar radhiyallahu anhu sesekali menatap pintu kamar, lalu menoleh ke arah lain untuk menyembunyikan kegelisahannya. Tidak ada yang berani masuk begitu saja, karena mereka tahu keluarga sedang merasakan perpisahan pertama sebelum dunia menyusul. Ketika azan berkumandang, suara Bilal RSWA terdengar lebih berat dari biasanya. Setiap lafaz terasa seakan tertahan di tenggorokan. Di tengah azannya, ketika sampai pada kalimat Hayya 'alas shalah, suaranya bergetar, air matanya mulai jatuh. Karena bagi Bilal, azan bukan hanya panggilan salat, itu adalah panggilan yang hatinya selalu kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kini, suara itu menjadi saksi betapa dekatnya jarak antara kehadiran dan kepergian. Para sahabat saling pandang dalam diam. Mereka mulai memahami bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak mungkin tergantikan. Untuk waktu yang sangat lama, umat ini telah memiliki tempat pulang. Seorang utusan yang menyambut, menguatkan, mengajarkan, dan memeluk jiwa-jiwa yang rapuh. Dan kini, pelan-pelan, Allah sedang memperkenalkan arti kehilangan. Di dalam kamar, Fatimah radhiyallahu anha menunduk, menatap tangan ayahnya yang mulai lemah. Aisyah radhiyallahu anha mengerti bahwa tidak ada obat dunia yang bisa menyembuhkan apa yang sedang terjadi. Karena ini bukan sekadar sakit, ini adalah panggilan. Panggilan yang hanya bisa dijawab oleh hati yang telah tiba pada akhir tugas kenabian. Ada saat-saat dalam hidup ketika kata-kata tidak lagi diperlukan. Dalam keheningan itu, kasih sayang menjadi bahasa tersendiri. Cinta tidak lagi keluar lewat nasihat, tetapi lewat kehadiran di sisi seseorang yang sedang bersiap kembali kepada Rabb-Nya. Itulah yang terjadi pada hari-hari itu. Cinta tidak bersuara, tetapi terasa begitu kuat hingga menembus dada para sahabat yang menunggu di luar pintu. Perpisahan ruhani telah dimulai, meski jasad beliau masih di tengah mereka. Dan seringkali, bagian paling menyakitkan bukanlah kehilangan itu sendiri, tetapi saat-saat sebelum kehilangan itu tiba, ketika hati mulai sadar, tetapi belum siap melepaskan. Hari-hari berlalu,
Dan sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat. Nafas beliau mulai pendek, tubuhnya semakin lemah, tetapi cahaya kelembutan pada wajah beliau masih sama. Para sahabat yang menunggu di luar kamar menyadari bahwa waktu tidak lagi panjang. Tidak ada yang berani menyebutkan hal itu dengan kata-kata, tetapi semua hati mengetahuinya, seolah Allah telah meletakkan rasa itu sekaligus dalam dada mereka. Di dalam kamar, Aisyah radhiyallahu anha memeluk beliau dengan hati yang hampir runtuh. Ia menjaga beliau dengan kelembutan yang tidak pernah surut. Fatimah radhiyallahu anha duduk di dekat kepala beliau, memandangi ayahnya dengan air mata yang terus mengalir pelan. Beliau memandang putrinya dengan penuh kasih, seolah ingin menenangkan hatinya sebelum tubuhnya benar-benar pergi. Fatimah tidak lagi menyembunyikan kesedihannya. Ia tahu, semakin lama ia menatap wajah itu, semakin berat hatinya menerima kenyataan. Pada salah satu waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar tirai kamar dibuka sedikit. Beliau ingin melihat para sahabat yang sedang menunggu. Ketika tirai itu disingkapkan, cahaya matahari masuk perlahan, menyentuh wajah beliau. Dan pada saat itu, para sahabat melihat senyum yang begitu lembut, senyum yang mereka kenal sepanjang hidup mereka. Sebagian dari mereka segera menangis, bukan karena beliau memanggil mereka, tetapi karena bagi mereka, itulah cara beliau mengucapkan salam perpisahan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Umar radhiyallahu anhu, yang sejak awal mencoba menyangkal kenyataan, memalingkan wajahnya sambil mengepalkan tangan, seolah jika ia menguatkan tubuhnya, maka ia bisa menahan dunia agar tidak berubah. Bilal radhiyallahu anhu yang berdiri tidak jauh dari sana, menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak. Ia tahu, jika suaranya pecah, seluruh Madinah akan ikut pecah bersamanya. Ketika waktu salat tiba, Bilal radhiyallahu anhu kembali mencoba mengumandangkan adzan. Suaranya bergetar dari kalimat pertama. Ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tangannya gemetar, dadanya bergetar, dan suaranya berhenti, tersedak oleh air mata yang tidak lagi mampu ia tahan. Karena di balik kalimat itu, ada cinta yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Para sahabat yang mendengar adzan itu ikut menangis. Dan di dalam kamar, Fatimah radhiyallahu anha memeluk tangan ayahnya sambil menahan isakan di dada. Pada momen itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang memikirkan sakitnya. Beliau sedang memikirkan umatnya. Itulah yang membuat pandangannya penuh kasih ketika melihat para sahabat dari balik tirai. Seolah beliau ingin mengatakan, "Aku menyaksikan kalian, aku mencintai kalian, dan aku meninggalkan kalian dalam penjagaan Allah." Pandangan itu sekejap namun abadi membuat seluruh hati runtuh dalam keharuan yang tak terlukiskan. Sakit itu semakin berat, tetapi wajah beliau tetap damai. Seakan ada pintu yang perlahan terbuka antara dunia dan akhirat. Aisyah radhiyallahu anha menunduk, merasakan bahwa momen perpisahan tinggal sehelai nafas lagi. Fatimah radhiyallahu anha tidak mampu menoleh ke tempat lain. Ia tahu, sebentar lagi dunia akan kehilangan cahaya terbaik yang pernah dihadiahkan Allah untuk manusia. Dan pada saat-saat seperti itu, cinta mencapai bentuknya yang paling dalam. Bukan sekadar kebersamaan, tetapi keikhlasan yang mulai dipaksa tumbuh oleh takdir. Tidak ada yang siap, tetapi semuanya tahu ini adalah bagian dari janji Allah, bahwa seorang kekasih yang paling dicintai di bumi akan segera dipanggil kembali oleh Zat yang menciptakannya. Dalam keheningan itu, Madinah seperti ikut menahan nafas. Hari tidak bergerak, waktu seakan berhenti, dan seluruh umat merasa bahwa dunia sebentar lagi tidak akan sama, karena seseorang yang selama ini menjadi cahaya sedang berdiri di ambang perjumpaan terakhir dengan Rabb-Nya. Setelah tirai itu kembali tertutup, suasana Madinah seakan berubah selamanya. Hari-hari berikutnya tidak lagi sama.
bukan karena cahaya matahari redup, tetapi karena cahaya yang selama ini menerangi hati manusia telah kembali kepada Rabb-Nya. Udara yang semula penuh harap, kini dipenuhi kesunyian, bukan kesunyian tanpa suara, tetapi kesunyian yang muncul dari hati yang kehilangan sandaran terindahnya. Para sahabat masih berada di sekitar rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada seruan, tidak ada pengumuman, tetapi semua tahu, dunia baru saja kehilangan manusia terbaik yang pernah berjalan di atas bumi. Tangis tidak lagi bisa ditahan. Ada yang menangis terseduh, ada yang menangis dalam diam, ada yang berlutut sambil menunduk, tidak sanggup mengangkat kepala. Karena bagi mereka, kehilangan ini bukan sekadar kehilangan seorang pemimpin, tetapi kehilangan seorang ayah ruhani, seorang pembimbing jiwa. Fatimah radhiyallahu anha memeluk kain yang pernah menyentuh tangan beliau, seolah ingin menyimpan sisa kehangatan yang masih tertinggal. Aisyah radhiyallahu anha menunduk, menyadari bahwa ia baru saja menjadi saksi momen paling agung dalam sejarah manusia. Saat kekasih Allah berpulang kepada Zat yang mencintainya melebihi seluruh makhluk di langit dan bumi. Abu Bakar radhiyallahu dengan hati yang paling peka, berdiri sambil menahan getaran di dadanya. Beliau tahu, ini bukan sekadar perpisahan. Ini adalah serah terima amanah. Umat ini kini dipasrahkan kepada mereka yang hidup setelah beliau. Dan pada hari itu, Madinah benar-benar menangis. Bukan hanya manusia, bahkan angin seolah berhembus lebih pelan, seakan ikut berkabung. Setiap jalan yang pernah dilalui, beliau terasa menyimpan kenangan. Setiap masjid yang pernah dipenuhi langkahnya kini terasa kosong meskipun ramai. Karena kehilangan seseorang yang dicintai tidak selalu tampak dari air mata. Kadang ia hadir sebagai keheningan panjang yang tidak bisa dijelaskan. Namun di balik kehilangan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, warisan cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan peninggalan dunia yang bisa pudar. Beliau meninggalkan cahaya, cahaya yang membuat setiap hati yang mencintainya tetap terhubung dengan beliau, meski jarak waktu terus berjalan. Beliau telah menunjukkan bahwa cinta sejati bukanlah kelekatan fisik, tetapi kesetiaan jiwa. Bahwa kehadiran terbesar seringkali terasa justru setelah kepergian, saat manusia menyadari betapa dalam makna keberadaannya. Dan disinilah tanggung jawab umat dimulai, tidak hanya untuk mengenang, tetapi untuk meneruskan, menjaga salat, menjaga akhlak, menjaga persaudaraan, menjaga warisan cinta yang beliau amanahkan. Rindu kepada beliau bukanlah kelemahan, rindu adalah bentuk iman. Kerinduan yang membawa manusia semakin dekat kepada Allah karena mencintai Rasulullah berarti mengikuti jejaknya dengan hati yang hidup. Rindu itu bukan sekadar perasaan, ia adalah bukti bahwa cinta tidak mati meski jasad telah kembali ke bumi. Dan setiap kali umat ini mengucapkan shalawat, ada sejenak ruang dalam jiwa yang terasa hangat, seolah jarak antara kita dan beliau menyempit, bukan oleh langkah, tetapi oleh cinta. Kisah ini bukan hanya tentang wafatnya seseorang yang mulia. Ini adalah tentang bagaimana Allah mengajarkan umatnya bahwa kehadiran sejati tidak pernah berakhir, bahwa seseorang dapat meninggalkan dunia, tetapi tetap hidup selama cinta yang ia tinggalkan mengalir di hati manusia. Dan kini, warisan itu berada pada kita, bukan sebagai beban, tetapi sebagai kehormatan. Kehormatan menjadi bagian dari umat yang dicintai oleh manusia paling mulia yang pernah diciptakan. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada kekasih-Mu. Jadikan setiap langkah kami sebagai bukti cinta yang tidak padam. Dan jadikan kami hamba yang menjaga sunnah-Nya, bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Karena pada akhirnya, mereka yang benar-benar mencintai tidak pernah berpisah. Mereka hanya menukar tempat pertemuan, dari dunia yang sementara menuju perjumpaan abadi di sisi-Mu.